Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita yang boleh kita rasakan bahwa Tuhan perkenankan kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Marilah kita berdoa. Di hari yang Engkau karuniakan bagi kami datang bersyukur kepadamu ya Allah atas kesempatan di mana kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar. Dan kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Tema renungan kita ialah ingat bersyukur. Kilalai tumak kures semangat. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kacang lupa kulitnya adalah istilah yang sering menjadi peringatan kepada seseorang yang telah mendapatkan apa yang diharapkannya atau berhasil. Kalimat ini dimaksudkan agar orang tersebut ingat siapa dirinya sebelumnya dan siapa yang berperan dalam membuatnya berhasil. Pembacaan kita hari ini adalah kisah seorang pengemis buta yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Sebelumnya, Yesus tidak melihatnya karena banyaknya orang yang mengikuti dia. Namun si buta dengan keterbatasan yang dimilikinya berusaha berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Katanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun orang yang berjalan di depan justru menegur dia. Teguran itu tidak menyurutkan usahanya. Ia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ia sangat yakin bahwa Yesus pasti akan mendengarkannya. Dan benar, Yesus berhenti dan menyuruh orang membawanya kepadanya. Dalam sekejap ia dibuat Yesus dapat melihat. Si buta langsung memutuskan untuk mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, sudahkah kita seperti si buta yang kembali memuliakan Tuhan dan bahkan mengikutnya? Atau kita seperti kacang lupa akan kulitnya? Ya, banyak anak Tuhan
yang kadang kala seperti itu. Saat menderita dan bergumul, ia begitu rajin memanjatkan doa-doanya kepada Tuhan. Namun pada akhirnya, ketika Tuhan menjawab setiap doanya, ia sama sekali tidak peduli lagi tentang siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak demikian. Belajarlah bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa. Sesungguhnya dalam perjalanan hidup karunia Tuhan, kami senantiasa menikmati kasih setia Tuhan di dalam segala keadaan dan keberadaan kami. Karena itu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami terus menaruh pengharapan kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhan sumber pertolongan kami, menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Berkatilah kami dalam segala tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan dan dalam masa muda mereka. Jaga lindungi juga setiap orang tua kami, di dalam mereka menjalani dan menikmati masa tua. Kiranya kasih setia Tuhan akan senantiasa menopang mereka. Kami mohon kasih Tuhan juga terus menguatkan saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, yang saat ini juga sedang berada dalam kondisi sakit. Mereka yang juga terpapar COVID-19, kiranya Tuhan akan senantiasa mengaruniakan hikmat pengertian Allah, agar mereka tetap sabar menanggung apa yang sedang mereka lewati. Terlebih ya Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan tentunya dalam iman dan pengharapan kami bersama, mereka akan pulih dari apa yang sedang mereka alami. Kami mohon kemurahan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul oleh karena berbagai hal, kesulitan-kesulitan hidup yang harus dihadapi. Tuhanlah sumber pertolongan yang akan terus menuntun setiap anak-anak Tuhan. Kami bergumul di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, bahkan di tengah-tengah dunia ini, dari situasi pandemi COVID-19. Kami mohon kasih Tuhan terus menopang para pemimpin bangsa kami, agar juga terus berusaha dan berjuang memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Juga di tengah-tengah situasi ini, bersama dengan para medis, TNI dan Polri, bahkan semua kami dalam bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Kami selalu mengimani kuasa Tuhan akan tetap dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami mohon juga kasih dan kemurahan Tuhan terus memelihara kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat dalam pelayanan. Tuhan berkati agar kami bersama-sama terus dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan benar. Kami berdoa, saudara-saudara kami di mana saja berada, kasih Tuhan juga senantiasa dinyatakan. Bapa dalam surga, kami mohon Engkau terus menjaga melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas tentunya dengan tetap mengikuti prokes dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat,
Tuhan Yesus berkati.